Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Karena ini liburan, kita akan unboxing aja beberapa alat yang bisa dibilang kadang punya saya, kadang punya orang, ya sama-sama bantu lah ya. Oke, hari ini saya mau bahas tentang Talkstar. Mungkin gak, ya beberapa orang sudah paham, ada yang belum paham ya. Talkstar ini dikenal oleh saya sejak ada yang pakai Samsung S10 Plus, S10 Plus, dan headsetnya punya Samsung tersebut. Aduh, oke punya deh ya. Kayak bahasanya apa ya kalau saya bilang, pengucapan dalam bahasa Inggris itu terdengar di telinga saya. Saya nggak tahu ya apa telinga saya yang agak rada-rada. Dan ternyata ketika pakai headsetnya S10 Plus itu mirip dengan si ini. Berhubung tidak sanggup beli S10 Plus dan nggak akan niat ya, jadi saya direkomendasikan beberapa orang coba deh denger yang ini. Oke, ini adalah headset ya, earphone ya. Karena kalau headset kan berarti full di telinga ya ceritanya. Kalau headset itu earphone itu berarti masuk ke dua telinga kamu. Mungkin ini bisa Jepang atau China ya. HI 1200 metal diagram in earphone. Oke, jelas ya ada tulisannya earphone ya, segala macam. Di dalamnya itu ada yang khusus sih, saya juga baru tahu kotak ini demikian. Biasanya kalau dipinjemin barang tuh nggak pernah perhatiin. Oke, fiturnya apa aja di sini? Dia bilang di sini adalah metal diagram driver yang excuse dan detail soundnya perform. Di sini dia bilang untuk kinerja dari sebuah suara itu dia bilang di situ sangat detail. Terus juga strukturnya wooden dari kayu dengan superior acoustic. Ya, kebaca nggak sih ya? Karakteristik. Sebentar, saya coba. Nah, ini enak ya. Saya ulang dari sini ya. Metal diagram driver feature exquisite and detail sound perform. Terus di sini dia bilang strukturnya dari kayu dengan akustik yang superior. Dengan karakteristik akustik yang superior. Jadi dia kasih di sini hasil suara yang lebih natural, lebih alami ya maksudnya. Terus juga dia bilang desainnya tuh ergonomik dan excellent di sini dikatakan untuk saat penggunaannya dan juga nyaman. Lalu di sini juga ada dia bilang kontrol dari mikrofonnya itu cukup bagus di sini ya. Dan kalau kamu coba untuk nelpon itu merupakan suatu pengalaman yang wow. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus lah ya saya karena buru-buru. Terus juga di sini ada 6 soft rubber ya, dan untuk ke telinga kamu. Jadi ini nih yang soft rubbernya tuh yang hitam ini nih, set nih. Oke, coba saya sambil lihat-lihat ini. Kata dia bilang ada 6. Oke, 2 4 3 4. Oke, udah dipakai beberapa ya. Jadi dia ada jenis-jenis yang berbeda loh di sini ya. Kalau buat yang sudah lihat, oke. Jadi ada yang bass, buat yang soft gitu ya. Saya udah coba beberapa. Jadi saya bedakan ya. Oh ini 2 lapis nih bareng. Nih ini bareng dia, 2 ini bareng. Oke, karena ini hitam jadi nggak kelihatan ya. Yang 2 ini 3 jadinya. Oke, ada yang kecil-kecil lagi. Jadi kok bisa demikian? Saya juga baru tahu ya. Waktu itu juga pernah lihat dari apa ya namanya yang sekarang yang nggak pakai kabel itu, yang lagi booming. Kalau nggak salah harganya sekitar 500-an. Ini Talkstar, seingat saya harganya 500.000 kalau nggak salah. Saya coba pakai Tokopedia ya. Seingat saya ya waktu kemarin diberitahu, kamu tinggal bisa pakai. Kalau saya sih lebih ke Tokopedia. Kenapa? Beberapa barang itu ada yang apa ya? Nah, Talkstar HI 1200 ya, jangan lupa nulisnya HI 1200 ya. Oke, ini di handphone. Jadi seperti ini. Biasanya saya lebih baik kamu cari yang official store aja ya. Official store, kamu tinggal masuk ke sini. Nggak ditemukan ya.
Oh, tapi ada, dia nggak official store, tapi toko itu umum sekali dan dia sudah punya rating tinggi. Saya juga dia penasaran sih kenapa dia tidak, apa namanya, misalnya kita lihat, oh ini, dia beli, yang belanja itu sampai 605 yang belanja ke toko ini ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, nama tokonya Admiral William Store ya. Ini lumayan recommended ya, saya bilang. Tuh, yang beli sampai 605 ulasan. Dan gak aneh-aneh kalau dia. Kamu bisa banyak baca dari sini ya. Harganya terakhir, seingat saya terakhir tuh 5.000. Ya kalau sekarang nggak berubah ya bagus ya. Saya lanjut lagi sini ya. Terus dia ngasih juga sebuah kayak tas kulit gitu, pocket lah kita bilang, untuk menyimpan dia. Cuman mungkin saya aja nggak terlalu bagus ya, atau beginilah ya. Saya belum pernah punya tas kulit sih sebenarnya, jadi atau juga saya yang tidak terlalu bagus. Dan sini ya Takstar juga. Jadi sini tuh ada magnet di penutup ini nih, di sini dan sini tuh magnet. Jadi kalau nutup lah, saya kedengeran ya. Nah, itu dia, itu ada magnetnya. Jadi ini tinggal dimasukin ke sini aja. Nah, seperti itu. Terus dia bilang lagi di sini aplikasinya kamu bisa pakai pad, MP3, smartphone, single hole notebook, pad dan MP3. Oke. Sini dia ngasih tahu HI 1200 tipenya. Nah, ini dia negaranya ya. Plus 86. Kamu bisa cek. Oh, China. Guangzhou. Karena memang secara sejarahnya tuh kanjinya Cina itu adalah kayak orang tuanya lalu turun di Jepang itu jadi pecah. Itu yang saya dapat sedikit sejarah lah waktu belajar bahasa Jepang itunya ya. Jadi kamu kalau mau tahu resminya bisa dari www.takstar.com sini. Ya. Dan sepanjang saya pakai memang oke sih. Cuman memang jarang banget kalau nggak di rumah pakai misalnya. Karena barangnya kita bisa bilang karena bagus ya barangnya, bukan untuk yang aneh-aneh. Semacam kalau cuman mau game segala macem, dia butuh headset, butuh earphone dengan ada di sini ada ininya ya. Apa namanya? Untuk berbicara. Nah ini dia, jadi kayak kamu nelpon, ini jacknya ya. Aduh, bentar ya, saya ini dulu karena lumayan panjang, talinya lumayan panjang. Kalau diukur talinya adalah 1,5 ya, ukuran tali ini nih ceritanya ya. Ini nih ada 1,5 ya. Dengan saya mengabaikan ini kan biasanya. Nah ini dia. Dan kita kan selalu bermasalah kiri apa kanan, yang pendek, yang ini kan ada yang pendek ada yang panjang nih. Kamu bisa lihat ya di sini ya. Kan yang pendek ya, ini yang panjangnya. Yang di kanan saya ini yang pendeknya, yang di kiri saya ini adalah yang panjangnya. Oke. Tapi ada tulisannya di sini ini L. Jadi yang pendek itu left, berarti di kiri. Bahasa Inggris ya jadinya. Ini R, right, jadi di kanan. Dan selama ini memang kalau saya pakai yang pendek tuh di kiri. Karena saya lupa waktu itu dapat di mana ya belajar. Jadi apa-apa kalau mendengar tuh dari kiri ceritanya ya. Dan ini untuk volume. Nah, ini ada 2 titik ya. Kamu bisa tekan di sini. Kedengaran? Nah, itu dia. Ya, bisa jadi kalau telepon-teleponan sama kawan, ini bisa pakai. Bisa ngomong. Karena ada juga headphone. Headphone itu tidak ada speakernya, jadi nggak bisa ngomong. Ya, maksudnya bisa mendengar tapi tidak bisa mengeluarkan suara balik buat mereka. Dan ini ya dikaitkan dengan yang inilah biasanya. Oke, terus apalagi dia tadi saya lupa di sini. Oke, ini bahasanya ya ada ISO-nya di sini ya. Berarti sudah ada penjaminan mutunya sama dia. Karena ini kan internasional juga ya barangnya ya, bisa dikatakan. Yang ini enggak ya. Takutnya ini scan barcode yang lain.
jadi saya tidak kasihkan. Tagstar, oh ini juga, ini nomor series ya, jadi mohon maaf ya. Oke. Dan juga ini di coating dengan scrap dan kawan-kawan. Jadi di sini juga bisa ngecek kayak barang palsu nggak palsunya. Cukup menarik kotaknya juga. Jadi kotaknya itu gini. Ini sorry ya, agak noise ya. Jadi kameranya juga kalau habis pindah-pindah dia gini. Jadi seperti ini dikasih tahu. Jadi di sini kayak brandnya adalah Metal Diagram in earphone ya. Dia buat seperti itu. Lalu dia kasih tahu di sini letak-letaknya. Kalau di sini buat apa aja, bisa iPhone, iPad, Android, MP3, desktop PC dan laptop. Di sini dia kasih gambar. Oke, bagian belakang ini dan bagian belakang itu, hanya ini doang yang bisa dibuka ya. Belakangnya tidak ada. Plong. Oke. Apa aja barangnya? Ini nih yang ada dalam kotak. Jadi dia itu waktu dikasih jadi kayak melinting loh di dalam sini ya. Jadi ini bagian tengahnya. Misalnya gini ya. Nanti di bagian, kita anggap eksperimen gini ya. Seperti ini, anggap aja rapi. Lalu dia itu melinting ke sini. Seperti ini. Terus yang ini bagian sini. Ya. Seperti ini. Lalu yang sebelah sini begini. Jadi waktu beli seperti ini posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, maksudnya ditunjukkan ini ya. Nah, ini dia penggunaannya. Mungkin yang nanti bisa kamu lihat video dari orang lain ya, bagaimana suaranya, karena kan pakai kuping ya, bingung juga ya jelasinnya pakai kuping ya. Tagstar, ini dia. Kita lihat ada ini enggak? Manual booknya. Dia kasih tahu di sini 20 ohmega, hertznya 10 hertz sampai 20 kilohertz, desibelnya 95 plus minus 3 desibel. Kalau kuping manusia itu berapa ya ceritanya maksimal? Jadi kamu bisa cek. Saya akan carikan juga di sini ya. Telinga manusia itu telinga manusia dB ya. Jadi ini dia. Kok sini yang saya anuin. Jadi manusia itu maksimalnya 140 dB. Jadi kalau kamu di atas 140 ya lumayan ya. Jangan cari masalah deh ya. Jadi ini termasuk di ambang di bawah rate ya. Terus di sini megawatt, 30 miliwatt sorry ya, dan 15 watt. Ini kayak range bawah dan range atasnya ya. Antara kisaran sorry. Beratnya hanya 12,5 gram. Kok ibu bisa tahu sih? Kita nebak aja karena lihat satuan ya. Dan ini adalah chart. Ini desibelnya ya, ini ceritanya. Dan ini adalah frekuensinya. Oke, terus dia kasih tahu apa aja di sini. Waduh, bahasanya ada bahasa Inggrisnya nggak sih? Nggak ada. Ada ding di sini nih. Nih ya. Jadi ini adalah respon frekuensi ya, kita bilang di sini. Dari transduction prinsipalnya ada dinamik, driver diameternya 8 mm, impedansinya adalah 20 ohmega. Jadi sensitivitasnya adalah antara 92 sampai 98 ya. Maksimum dayanya adalah 30 mW, sedangkan rate powernya 15 mW. Panjang kabelnya 1,4. Tadi kan saya pakai perkiraan ya 1,5 meter ya. Adaptornya plug panjangnya 3,5. Berarti yang ini ya. Salah. Nah, ini yang 3,5-nya. Terus ada 4 pole gold plate, dia bilang pole saya rasa yang ini. Ya. Terus 4 pole gold plate, jadi dilapisin oleh kayak ya nggak mungkin emas juga sih ya. Mendekati ke sana. Terus berat bersihnya adalah 12,5 ya. Itu nggak di dalam, maksudnya di dalam kemasan ya, bukan berarti
kemasannya sama segala macam kotaknya itu ada 12,5 gram. Oke. Terus di sini dia bilang strukturnya dari wooden, berarti yang bagian coklat ini ya. Ya, yang coklat ini wooden dia bilang dengan karakteristik akustik yang superior untuk hasil dari suara yang lebih alami, natural ya. Karena ada beberapa kalau kamu pakai speaker yang buat yang paham ya, maksudnya sorry ya, hasilnya itu ada beberapa yang clearly yang memang asli lagunya seperti itu. Tapi kalau kita punya sound system yang dia ngebass dan kawan-kawan, lagu aslinya kamu nggak tahu seperti apa. Jadi kalau dengerin pakai ini sama headsetnya S10 Plus, itu saya bisa baru tahu lagu itu ternyata lebih bagus dari headset yang atau earphone yang pernah saya pakai. Jadi mungkin nggak ada gregetnya waktu mendengarkan musik sebelum kenal ini. Jadi saya bilang waktu itu saya dengerin sebuah conversation lah dalam bentuk Inggris dan itu lebih enak di telinga waktu pakai S10 Plus dan masa iya mau beli S10 Plus. Nah ketika saya ngobrol sama teman saya yang lain ternyata ini sudah ada dia bilang. Terus di sini dia bilang adalah bagian yang sebelah sini ini adalah untuk mikrofonnya ya. Jadi kamu bisa atur tinggi rendahnya dari kamu ngomong lah ya kita bilang di sini. Sorry yang ini ya. Oke, terus di sini dia menyediakan ya sarungnya lah kalau kita bilang ya. Simpen. Kalau headset earphone yang biasa yang begini nih ya. Saya punya earphone yang biasa. Ini biasanya saya yang bawa yang ini. Karena saya yang bawa yang ini kalau keluar-keluar ya. Kalau ini saya pakai plastik obat, tahu nggak plastik obat kecil ya. Ya pack gitulah ya. Tapi kadang-kadang plastik obat itu saya ya berapa kali ganti lah ya. Ini yang kayak yang ada cetiknya gini loh. Nah, ini plastik obat. Terus di sini dia juga bilang ergonomis desainnya, terus menyediakan 6 jenis dari karet lah ya kita bilang untuk pelapis ke kuping kamu. Kan kalau yang ini nggak ada karetnya ya, jadi sakit. Biasanya kalau pakai udah setengah jam tuh udah ampun-ampunan. Terus dia punya earphone-nya ini satu pieces. Ini earphone-nya ya, airpad-nya ini ininya. Terus dia kasih tahu di sini mikrofon rear side ya, di sini yang tadi ya. Nah, tadi kan ada, nah ini ada 2, nggak kelihatan ya. Nah ini ada 2 tombol tuh kecil. Oke, nah, mikrofon. Oh ini nggak kelihatan ya di belakang. Jadi ini bagian 2-nya. Nah ini 2, yang ini 1 ya. Satunya. Oke, kalau yang ini cuman untuk kayak mau misahin 2. Ini nih ceritanya kayak 1 kabel, terus keluarnya 2 kabel, padahal nggak ada sambungannya ya, kalau dilihat. Kalau yang barusan saya tunjukin yang ini tuh punya Samsung punya. Ini udah lama ya, earphone saya tahun 2011 kalau nggak salah ya, lama sekali ya ceritanya. Yang ini mah original memang, bawaan Samsung, waktu beli HP-nya maksudnya ya, nggak tahu benar aslinya. Terus ini adalah operasi penggunaannya ketika kamu menggunakan dengan iPhone. Tolong tekan tombol play atau pause di iPhone musik kamu, terus tekan 2 kali untuk musik selanjutnya, tekan 3 kali untuk lagu sebelumnya. Terus kamu tekan panjang untuk menghidupkan dari kayak function dari suara tersebut. Terus kamu bisa tekan tombol itu dengan pelan dan lepaskan untuk mendapatkan panggilan masuk. Tekan 2 kali. Tekan selama 2 detik untuk menolak panggilan. Oh gitu ya. Nggak pernah pakai headset lagi nerima telepon sih, jadi nggak tahu ya. Ini yang sering mobile tinggi ya, waktu itu pernah. Tapi biasanya kalau ini suaranya jadi beda, setahu saya ya, karena lebih clearly ya mungkin ya. Kalau teleponnya lama pakai tangan kayaknya sakit tangannya. Oke, terus to do ya, maksudnya sound dapat didengar ketika kamu melepaskan tombol dan itu artinya kamu menolak panggilan dengan sukses. Udah ada aja. Oke, terus ini dia ngasih tahu di bagian jack ya. Bagian jack bukan sih? Oh iya, ini dia. Terus ada bagian yang ketiga, itu kan garis jack kita ada 3 hitam ya, garisan hitam nih. 1, 2, 3, ada 3 garis hitam.
Di sini dia adalah mikrofon, JND ground, left channel, dan right channel. Oh, jadi kalau misalnya headset kita rusak di bagian kanan dan kirinya itu adalah jacknya. Ya kalau jacknya rusak ya udahlah beli baru berarti ya. Terus di sini dia bilang ada catatan sini, headphone ini didesain untuk interface dari CTIA termasuk iPod. Oh, jadi ini hanya penggunaan seperti ini. Kalau tadi kan buat laptop bisa, berarti bisa ya. Terus mana tadi yang depan tadi ya? Jadi dia ngasih tahu kalau ini tuh buat ini nih, jangan kamu pakai yang buat lain. Ceritanya malah ujungnya nanti kamu ngerusak si jacknya. Ya. Jadi hanya bisa dipakai mana? Sebentar ya, saya cariin dulu ya. Tadi dia ngomong buat siapa aja. Ternyata itu penting. Sebentar, saya cari dulu di mana dia. Oh. Oh, ini dia. Jadi dia tadi bilang buat iPad, MP3. Oh, bukan ini. Dia bilang tadi. Nanti saya ingetin kembali ya. Ini maklum. Enak kayak gini nih kalau lagi nge-review ya. Otodidak aja. Mohon bersabar. Jadi dia tadi sebutkan dia itu buat siapa aja. Dan tolong kamu pakai sesuai dengan penggunaannya. Kalau enggak, ini jacknya akan berkurang usia pakainya, saya bilang. Simple ya ternyata ya. Ternyata bisa mengakibatkan lain. Tapi selama ini kan kalau dengerin musik kan memang di handphone ya sama di laptop. Jadi saya rasa belum termasuk kategori emergency, harus dijelaskan dengan detail ya di sini ya. Oke. Jadi dia digunakan untuk iPod, iPhone, iPad, dan tolong kamu menuju ke manual booknya dari smartphone dan bisa berkonsultasi dengan pihak pembuat untuk memastikan handphone, bagian interface dari handphone kamu tuh sebelum dibeli ya, sebelum kamu beli itu. Jadi pastikan kalau kamu mau beli ini tuh, itu nanti juga cocok untuk handphone kamu. Jadi pastikan kamu itu jangan sampai membuang ini sia-sia lah kalau saya bilang ya. Terus fungsi dari tombol itu punya beragam variasi di beragam smartphone, dan kondisi ini dapat digunakan atau tidak untuk smartphone yang Android, bergantung dari modelnya, dari series nomor. Terus ketika kamu fungsi dari voicer itu kayak ngerekam ya kayak mungkin ya. Itu dapat digunakan atau tidak bergantung dari versi iPhone dan versi software itu tersebut. Dari tadi dia nyebutnya iPhone mulu ya. Nggak apa-apa ya, nanti dapat rezeki ya. Nah, ini dia kasih tahu nih, kompatibelnya buat beberapa smartphone. iPhone, Android. Nah, dikasih tahu iPhone semua model. MI itu apa? Xiaomi ya. Oke, Meizu belum pernah dengar. Sony, LG, HTC, HTC, Samsung, Motorola, Lenovo, Nokia, Huawei, Eton. Nggak ada HP saya. Hati-hati nih ya, berarti penggunaannya. Terus di sini juga ketika kita mengkoneksikan earphone dan peralatan kita, tolong hindari dari kontak yang bisa menyebabkan kerusakan dari suatu suara. Oke. Penggunaannya kadang-kadang kita suka sembarangan ya. Untuk melindungi kayak kamu pas menggunakan, tolong jangan mendengarkan musik dengan volume tinggi dalam waktu lama. Nah, itu bisa merusak pendengaran kamu. Terus juga kamu pengaturan dari volume itu sebaiknya dari rendah ke tinggi untuk mendapatkan kayak adaptasi dulu pendengarannya terhadap volume yang kamu naikkan. Misalnya kamu jadi ini jadi suatu kebiasaan juga ya buat kita ketika kita dengerin musik, mungkin dari rendah ke tinggi. Terus pas kita tutup handphone kita atau laptop kita lupa. Nah, karena kita buru-buru gitu. Berarti sebaiknya semua diturunkan ke normal lagi atau 0 ya kalau kita bilang. Jadi ketika di sini kamu pakai itu seharusnya kamu ada adaptasi dulu, kayak pengaturan dulu volume di nomor 3 nih ya. Dari rendah ke tinggi untuk adaptasi dengan telinga kamu. Jadi dia nggak kaget. Karena ketika kamu mendadak langsung misalnya dalam keadaan tinggi terus kamu pakai earphone kamu, ternyata itu bisa membahayakan telingamu ketika volume itu mendadak tinggi secara mendadak. Tolong ini tidak termasuk dari ambang batas noise itu ya, gangguan ya noise.
dan yang disebabkan oleh peningkatan volume dari headphone tersebut seperti di bus. Oh, ini dia. Kan kita kalau lagi di luar ya, di lokasi umum, kan kita pasti naikin itu. Nah, ini ternyata itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi lebih baik mendengarkan dengan suara kecil mungkin ya, karena bising. Noise tadi bising ya mungkin ya. Subways, noise street. Nah, tolong range-nya tadi kan kita maksimal di 95 ya. Sini ya. Di sini kan 92 sampai 98 desibel. Yang di sebelah sini tuh kamu tolong buat 70 sampai 80 desibel. Itu di bawah lingkungan ya. Dan kamu ketika butuh untuk menaikkan ke 100, sebaiknya hindari deh karena itu cukup berbahaya. Terus di sini tolong juga kamu atur volume dari rendah ke tinggi ketika mendengarkan musik. Dan misalnya suaranya mendadak tinggi lah ya, mendadak tinggi itu akan merusak earphone-nya, bukan telinga, malah earphone-nya. Earphone itu tidak diizinkan jadi tolong hindari dari benda-benda yang bersifat magnet. Magnet itu handphone, bisa apa lagi ya, laptop lah ya, jangan terlalu dekat mungkin ya. Dan juga magnet yang permanen itu akan menurunkan sifat kemagnetan dia, dan itu akan menurunkan juga sensitivitas earphone dan mempengaruhi kualitas dari suara tersebut. Intinya sih jangan terlalu lama ya. Tolong hindari juga ketika kamu nggak sengaja ngebanting, ngejatuh, atau dia ketindih atau ketimpah bahasanya ya. Nah, diameter dan panjang dari earphone itu seharusnya match dengan port dari soket. Jadi kalau misalkan dia nggak match, jangan dipaksa-paksa maksudnya ya. Jadi matchnya dengan siapa? Mixer console, amplifier, PC, dan lainnya. Jadi ketika plugnya itu ternyata miss, ya maksudnya nggak cocok mungkin ya, misalnya terjadi kesalahan, itu bisa merusak juga dari earphone tersebut. Nah, oke. Sini ada tindakan bahayanya. Tolong jangan gunakan earphone ketika nggak boleh saat berkendara, lagi sepeda. Ini orang-orang yang lagi gaya-gayaan kali ya. Jadi dia sambil jalan dengerin earphone gitu ya. Jadi kamu tuh walking juga tuh nggak, aduh ternyata bener Eke ya. Jadi selama ini tuh dulu waktu sekolah tuh maksudnya SMP SMA tuh udah dengerin radio kecil lah ya, Energizer ya. Itu tuh radionya kecil banget loh, lucu lah. Jadi pengen nunjukin deh ya, radio kecil Energizer ya. Jadi dulu itu belum ada handphone ya, udah ada tapi bukan yang handphone punya sendiri gitu, maksudnya bareng-bareng gitu ya maksudnya. Mana ya, kecil deh poknya itu. Udah nggak ada lagi ya. Jadi seperti apa ya, kalau ini kan radionya gede ya, radionya tuh kecil ya, mungkin kayak ini kan gede ya, ini mah di rumah ya. Nah sekecil inilah, oke lah kita bilangnya radio crank ya, dia bilang kecil kayak segenggam tangan gini lah ya, radio pocket lah saya bilang. Jadi kalau mau pergi sekolah tuh sambil jalan dengerin radio ya, saluran lagu-lagu di sana. Nah jadi kalau kamu lagi berkendara, naik sepeda, jalan ya, jangan digunakan. Sebenarnya lebih kepada menghindari ya sebuah kecelakaan. Kan takutnya nggak denger ya. Terus rate powernya adalah 15 mW. Tolong jangan gunakan berlebih untuk menghindari kerusakan. Dan juga tolong jangan kamu tarik kabel itu kenceng-kenceng ya. Misalnya pengen berutrak, ini loh maksudnya, cuk gitu ya, saya bilang. Jadi dia juga ini yang tadi kita bilang kan, ini kan ada 3 ini nih yang tadi, yang sini ada hidup dia ternyata 3 titik ini nih ya, 3 titik ini tuh hidup dia, kita tahu. Jadi nanti kamu bisa berurusan bagian kanan, bagian kiri, nanti nggak kedetek ya. Oke, terus dia bilang lagi di sini dismantle. Tolong apa ya kalau kita bilang, disarungi lah ya, ini mah kita bilang ya. Kalau kamu lagi nggak pakai segala macam tuh. Terus tolong juga jauhkan, jaga earphone kamu tuh dari jangkauan anak-anak ya. Mungkin yang dimaksud kontennya tuh anaknya belum paham menggunakan ini ya. Takutnya digigit, ditelan kan. Oke, tidak ada lagi dari ini dia. Kartu garansi, ini bukan sih?
Nah, itu dia. Oke. Ya, itu aja sih review dari Talkstar ini ya. Kalau saya bilang ini barang yang cukup menarik ya. Dan ada lagi kok barang yang kemarin saya lupa, tapi karena ngeliatin channel YouTube-nya Leonardo atau Instagram-nya Leonardo yang headset earphone yang nggak ada kabelnya lah. Ya, lupa tapi namanya. Nanti kalau udah ada barangnya, kita akan review lagi. Terima kasih atas waktunya di channel DCU. Semoga kamu suka. Mahal pasti ada kualitas. Dan saya ucapkan selamat pagi.